Recording in progress. In progress. In progress. Ya, yang pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang bahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uh, menghadiri acara asistensi penyusunan dokumen KLHS RPJTD periode 2025-2045 Kabupaten Lombok Timur. Selawat training salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabat. Mudah-mudahan yaumul akhir kita akan dapat semua wa'ilham. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama, pada hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, dari pihak konsultan, Pak Emon ya, masih Pak Emon kemarin, tapi standby dengan para kepala OPD atau yang mewakili baik dari provinsi dan tentu khususnya dari OPD yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya dalam Zoom ini. Kemudian intinya di sini kami mengharapkan masukan, ide-ide yang bisa membangun dalam penyusunan dokumen KLHS Kabupaten Lombok Timur seperti yang kita ikuti pada hari ini. Kemudian kepada para PPD dan stakeholder yang terundang yang telah hadir, kami juga mengharapkan supportnya, inisiatif ide-idenya untuk dimasukkan ke dalam dokumen ini sehingga minimal dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam penyusunan dokumen ini. Mungkin itu saja awal untuk membuka acara sosialisasi pada pagi hari ini. Kepada konsultan kami harapkan agar menggali semua ide dan gagasan dari isu-isu prioritas yang telah kita kumpulkan pada saat konsultasi publik kemarin, termasuk input dan tambahan-tambahan dari beberapa OPD, dari beberapa stakeholder yang dari luar, itu agar bisa diasistensi juga di sini bersama dengan para peserta yang hadir pada hari ini. Demikian sampai saya sampaikan. Kembali saya tutup dengan pantun. Burung irian cendrawasih, burung pelatuk pucuk pintu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak-Bapak, mungkin saya tidak bisa sampai selesai karena sekarang sedang mengikuti acara giat dengan Bapak Bupati. Kebetulan kemarin kami baru selesai merayakan hari ulang tahun Oku Timur yang ke-21. Masih sekarang masih ada giat untuk di Kota Blitar. Terima kasih. Selamat bekerja. Ya.
Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur atas nama dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di sini di rapat asistensi penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Bengkulu Timur. Terima kasih Pak Ferry tadi telah membuka rapatnya ini. Mohon maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidik dan Pak Fisel dan juga Bapak Kadif Tata Lingkungan Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas tidak dapat hadir di rapat kita hari ini ada tugas lainnya. Jadi ditugaskan saya Komisi Tata Lingkungan untuk rapat asistensi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dari Oku Timur, dari Dinas Lingkungan Hidup Oku Timur, dari Pak Ferry, Pak Dinas, Pak Ujang, dan Pak Didis, dan juga Bapeda Kabupaten Timur. Di sini juga telah hadir secara offline Bu Ira Selvina, Pak Tantowi, Bu Nyayu, Pak Hendy, dan Pak Yakin Hafiz dari Bapeda Oku Timur, terima kasih telah hadir, dan juga para Bapak Dikti EPD dari Kabupaten Oku Timur, dan juga tim penyusun Pak Emon Aldenan. Kami tim validator telah hadir di sini dari Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, Pak Muzakir, Bu Gusti Nirwana Parsa, dan Bu Nendiana. Terima kasih telah hadir. Seperti tahu kami bahwa Mas RPJPD ini seharusnya itu memang telah disusun di tahun 2023. Namun jadi harapan kami tim provinsi ada kesempatan dari penyusunan RPJPD ini. Jadi diharapkan bantuan KPID KPID Kabupaten Oku Timur untuk membantu dari data-data, kemudian dari cara masukan dan anggapan yang sangat diharapkan dalam penyusunan yang secara ini. Tim provinsi siap untuk membantu percepatan dari tim penyusun dan juga tim kerja ya. Baik, mungkin kita langsung saja dari Bapak Dira atau Pak Tantowi yang disampaikan. Kita langsung saja silakan untuk tim penyusun atau dari LH-nya untuk memaparkan isi dari dokumen KLHS DBI. Silakan. Silakan. Dari Pak Emon atau dari LH Oku Timur. Ibu terdengar? Itu konsultannya. Sandra? Iya Bu, halo selamat kedengaran Bu suara saya? Ya, Cek terdengar cek Pak. Pak. Kedengar. Oke. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk presentasi terkait kondisi KLHS RPJPD Oku Timur. Seperti yang sudah disampaikan Pak Sekda, Bapak Ibu sebelumnya pada saat pembukaan di KP1 kemarin, ini kondisi KLHS kita sekarang, ini saya sambil coba present screen. Kondisi KLHS kita sekarang sudah keduluan daripada dokumen RPJPD-nya. Normalnya memang kita
KLAS terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk merekomendasikan, memberi masukan visi misi daerah kepada dokumen RPJPD. Tapi karena kasusnya sekarang dokumen RPJPD-nya yang sudah sampai di DPRD, jadi kami dari tim penyusun KLAS mencoba menyesuaikan, kemudian mensinkronkan, artinya dijalankan paralel karena masih DPRD belum diperdakan. Jadi apa yang sudah terjaring sebelumnya dalam dokumen RPJPD kami sesuaikan lagi di dalam dokumen di dokumen KS RPJPD-nya. Ini kurang lebih Bapak Ibu gambaran seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Ini pendahuluan latar belakangnya bahwa adanya evaluasi RPJPD untuk menyusun kembali di tahun 2025-2045, kemudian adanya Pilkada serentak yang Maret ini juga akan dilantik Bupati terpilih, sehingga RPJMD juga mengakomodir visi misi dari Bupati terpilih. Ini maksud tujuan, ini saya lewatkan saja Bapak Ibu normatif, latar belakang dan dasar hukum. Kita mengikuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri terbaru di tahun 2023. Dan untuk KLAS ini Bapak Ibu di Oku Timur, ini kita menyusun bersamaan antara KLAS RPJPD dan KLAS RPJMD. Memang seperti yang disampaikan oleh DLH Provinsi kemarin, di kemungkinan besar isu kami karena kemarin baru terlaksana KP1 Bapak Ibu, kemungkinan besar isu PB strategis dan paling strategisnya akan sama, tapi dalam tahap pelaksanaannya, prioritasnya, kemudian di dalam periode programnya ini akan dibedakan untuk masing-masing isu. Jadi untuk 20 tahun dan penanganan di tiap 5 tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini tahapan yang sudah kami lalui. KP1 kemarin baru di minggu ini juga Bapak Ibu. Selanjutnya kami akan melakukan FGD 2 setelah asistensi ini, kemudian KP2, dan nanti ada pravalidasi ataupun nanti validasi. Nah, untuk output kami di dalam dokumen KSR PJPD ini kami sampai dengan di tahap strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan. Mohon izin Bapak Ibu yang sudah menerima dokumen KLAS, mungkin belum sepenuhnya tergambar karena memang isu tambahan dari peserta konsultasi publik 1 baru kami inventarisasi kembali dan akan kami lanjutkan analisisnya. Dan ini perlu nanti arahan dari eh, tim validasi Bapak Ibu mohon izin di Provinsi Sumatera Selatan. Karena di beberapa daerah untuk penentuan isu PB strategis dan paling strategis, eh, itu ada yang tidak lagi menggunakan pasal 9 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2 di PP 46 2016. Ada yang namanya sintesa isu, karena seperti di Lampung, mohon izin, kami Bapak Ibu di saat ini, kami tidak lagi menguji ke pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, tapi melakukan sintesa isu. Karena isu yang didapatkan setelah menguji pada saat dengan pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, ini dominan isu lingkungan, sehingga isu sosial, tata kelola, dan ekonominya kurang terbackup di dalam isu PB strategisnya. Ini nanti mohon arahan Bapak Ibu kira-kira kita pakai yang mana agar nanti di dalam dokumen dapat diakomodir. Mohon izin. Kemudian untuk outputnya kurang lebih seperti ini sesuai dengan arahan terbaru dari Kemendagri. Kita memproyeksi per 5 tahun dari 2025 sampai 45. Kemudian ada sasaran pokok dan arah kebijakan untuk KLAS RPJPD-nya. Nah, normalnya Bapak Ibu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, normalnya ini menjadi masukan untuk visi misi daerah. Jadi KLAS ini disusun untuk masukan di visi misi daerah. Hanya saja karena posisi kita sekarang terbalik, kami akan menyesuaikan dan mensinkronkan agar dua dokumen ini sama-sama saling melengkapi. Saya lanjut. Oh, maaf, ini tidak jalan. Oke, output dan outline laporan kami, Bapak Ibu, ini terdiri di atas 7 bab. Ini juga nanti mohon arahannya Bapak Ibu dari tim validasi mengenai 27 data spasial yang harus dilengkapi sesuai dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat itu. Di dalam bab 3, mungkin di laporan kami belum semuanya terekap Bapak Ibu. Mohon izin, nanti apakah seluruhnya harus terbackup atau kami cukup menyesuaikan.
dengan kondisi daerah karena beberapa arahan, beberapa kondisi juga ada yang meminta untuk tetap dilakukan dan dijelaskan, tetap dicantumkan tiap subbab dari 6 muatannya, kalaupun tidak ada di daerah, dicantumkan saja tidak untuk muatan ini tidak ada di daerah kabupaten yang dimaksud. Nanti mohon izin Bapak Ibu dari invalidasi untuk arahannya. Kemudian eh ini ada di bab 5, 6, 7 juga untuk masing-masing rekapitulasi dan eh, proyeksi yang dilakukan terhadap muatan indikator di RPJPD. Ini bentuk integrasinya, Bapak Ibu. Ini mungkin saya lewatkan saja. Nah, ini termasuk data 27 data spasial Bapak Ibu yang diarahkan oleh KLHK kemarin. Sesuai dengan kondisi dokumen kami saat ini, tidak sepenuhnya ada, belum sepenuhnya lengkap, mohon maaf, tidak sepenuhnya lengkap yang sudah tercantum dalam dokumen. Kami mohon izin mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan atau tim validasi lain dapat memberikan arahan untuk data-data ini. Kami dapat peroleh dari mana, misalnya seperti NKT, kemudian home rank satwa, kemudian PIPIP. Kalau di Sumatera Selatan, mohon izin saya masih belum tergambar sepenuhnya untuk OPD-OPD-nya Bapak Ibu. Nanti mohon arahannya agar kami dapat segera bersurat untuk melengkapi data-data ini. Ini isu-isu yang sudah kami jaring. Jadi kami menjaring dari berbagai dokumen Bapak Ibu, dari KLS RT RW, RDTR yang sudah disusun, RPJP dengan dokumen isu-isu dari dokumen perencanaan di atasnya juga termasuk dari Sumatera Selatan. Kemudian eh, kami juga mengkaji dari kondisi karakteristik wilayah, termasuk untuk memperkuat isu-isu kami coba verifikasi dan lihat dari hasil penelusuran media dan investigasi. Kemudian dari pelengkap isu kami di konsultasi publik yang sudah kita lakukan pada saat kemarin, dari kelompok isu ini masing-masing akan kami lakukan analisis untuk menentukan isu PB paling strategis di Oku Timur. Ini kurang lebih gambaran umum wilayah kita, ada 20 kecamatan. Sesuai dengan konfirmasi kemarin, kita memakai luas 3.370 km persegi. Untuk daya dukung kita, sesuai dengan hasil KP1 kemarin, Bapak Ibu sudah diverifikasi cukup aman, masih dalam kondisi baik di Oku Timur. Untuk kondisi capaian TPB kita, ini ada 220 indikator kewenangan kabupaten. Kita masih mengacu ke Perpres 59 2017 Bapak Ibu untuk status capaiannya sesuai dengan arahan Kemendagri terbaru. Jadi ada 220 indikator dan ini 57 indikator ini tidak ada data. Tidak ada data ini termasuk di luar wilayah kajian kita Bapak Ibu. Nah, ini untuk isu PB yang sudah coba kami inventarisasi ini dari hasil capaian TPB dari indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target. Selengkapnya ada dalam dokumen Bapak Ibu. Kemudian dari isu karakteristik wilayah ini masih kami cantumkan dari hasil media investigasi dan nanti akan kami lengkapi dari data-data spasial untuk mendukung lebih lengkap. Dokumen perencanaan, mohon izin ini belum kami cantumkan dan hasil konsultasi publik Bapak Ibu masih kami ramu, masih kami lengkapi dan masih kami rapikan hasil dari konsultasi publik pertama kemarin. Arah kebijakan ini Bapak Ibu kami sesuaikan dengan arah kebijakan yang sebelumnya sudah disusun di dalam dokumen RPJPD. Walaupun nanti ini kami cantumkan Bapak Ibu karena dalam dokumen KLAS arah kebijakan dan strateginya belum tergambar secara jelas karena masih dalam proses analisis. Arah kebijakan kami nantinya akan berangkat dari isunya paling strategisnya apa, masalahnya di mana, dan arah kebijakan akan kami rumuskan di sana. Ini arah kebijakan yang sudah sebelumnya ada dalam dokumen RPJPD, Ranhir RPJPD Kabupaten Oku Timur. Ada dalam tahap 1 dibagi 4 tahap, tahap 2 dan sampai dengan tahap 4. Diikuti dengan strateginya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strategi. Ini saya coba rangkum dari dokumen RPJP sebelumnya. Untuk isu kami, Bapak, Ibu, dan arah kebijakan kami nantinya dalam dokumen KSRPJPD tidak sepenuhnya sama kalimatisasinya dengan yang tercantum dalam dokumen RPJPD. Tapi kami pastikan dan kami coba analisis bahwa inti masalah yang ada dalam dokumen KLAS akan sepenuhnya masuk dan terbackup di dalam dokumen RPJPD-nya. Jadi untuk isunya bisa berbeda, jumlah isunya bisa berbeda, arah kebijakannya bisa berbeda, tapi inti masalahnya akan masuk di dalam dokumen RPJPD.
Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon arahannya Bapak Ibu dari tim validasi untuk penyempurnaan dokumen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emon. Jadi ini paparan belum memaparkan dokumen yang atas. Jadi kita untuk asistensi pada hari ini untuk dokumennya berarti tidak melihat yang dokumen yang telah dikirim kemarin ya Pak. Ya, karena memang dari dokumen yang telah disampaikan itu banyak sekali kurangnya data-datanya masih sangat sedikit. Tapi kami telah memeriksa dokumen tersebut, dokumen tidak sama saja dasarnya intinya. Saya coba memberi masukan. Ya, itu ini sesuai dengan sesuai pedoman penyusunan CLS dari DMD dan FDD tanggal 5 Juli tahun 2018 sistematika merumuskan Sudah. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori. Dasar teori ini dasar teori dari perkembangan daerah. Jadi dari awal terbentuknya Oku Timur dan juga perencanaannya. Kemudian juga teori dari SDGs, teori KLHS, dan teori daya dukung daya tampung. Nah, itu. Kemudian di bab 3, kondisi umum. Kondisi umum diantaranya daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Tadi ya Pak, tetap kita menampilkan peta 27. Peta tadi, data 27 peta, kemudian kondisi keuangan daerah, dan peran pemangku kepentingan dalam pencapaian TPB. Kemudian di bab 4, analisis tujuan pembangunan berkelanjutan berisi mengenai penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB. Ini diharapkan untuk data capaian indikator TPB ini menggunakan kategori sesuai dengan Permendagri nomor 7. Kalau lihat di dokumen sudah sesuai kategorinya, 4 kategori. Namun untuk data TPB-nya masih kurang. Kemudian diharapkan datanya itu 5 tahun sebelum, jadi dari 2019 ya. Nah, itu diharapkan kalaupun memang kurang tidak sanggup ya bisa jadi 3 tahun. Kemudian analisis capaian TPB di setiap UPD dan juga serta ketercapaian dalam penggunaan anggaran. Kemudian bab 6 alternatif skenario dan rekomendasi. Nah, kalau untuk RPJPD ini sebenarnya belum untuk visi misi. Visi misi itu nanti di KSRPJMD, namun kita lebih fokus untuk arah kebijakan untuk 20 tahun ke depan. Namun tetap harus mempertimbangkan isu hasil isu strategis tersebut. Jadi skenario rekomendasi itu untuk merekomendasikan untuk menindaklanjuti isu tadi, tentu dikaitkan dengan capaian TPB. Kemudian kesimpulan bab 7. Di bab 1
dasar hukum agar menggunakan yang relevan saja ya, yang terkait dengan penyusunan KLS RPJPD. Karena kalau saya lihat di dokumen yang telah disampaikan itu banyak sekali peraturan tentang SPM juga ada, peraturan tata ruang itu tidak usah. Jadi terus kemudian peraturan yang terbaru, yang terupdate. Seperti tadi Permen LHK nomor 13 tahun 2024. Jadi untuk penyusunan KSR PJPD ini kita merujuk ke Permendagri nomor 7 dan juga Permen LHK nomor 13 tahun 2024. Sebenarnya untuk KSR PJPD ini kan tetap lebih banyak untuk Permendagri 7 ya. Kalau tata ruang ya mungkin. Kemudian dasar hukum, menambahkan dasar hukum SE Mendagri, Kemendagri 900 tahun 2024, kemudian Permenaker 69 agar diganti dengan Permenaker nomor 13 tahun 2024. Menambahkan tahapan penyelenggaraan penyusunan KLAS yang telah dilakukan di subbab ruang lingkup. Jadi tahapan seperti kick-off, KP1 itu tolong disampaikan. Kemudian di bab 2 tadi yang seperti saya sampaikan menambahkan data perkembangan fungsi daerah, perkembangan aktivitas Kabupaten Oku Timur, yaitu menguraikan histori perkembangan fungsi wilayah perencanaan. Kemudian teori SDGs. Bab 3 menambahkan data untuk mendukung kondisi penamuatan KLAS tadi yang telah Bapak Emon sampaikan ini disampaikan Pak. Jadi kalau memang kondisi di Oku Timur seperti gambut, kalau tidak ada disampaikan. Tapi sebutkan sumbernya, sumber data dari kehutanan provinsi bahwa itu tidak ada gambut, walaupun kita mungkin tahu ya, namun dijelaskan sumbernya. Dan juga untuk data lainnya, silakan berkoordinasi. Yang di depan itu ada sumbernya BPKTL, SDM, kemudian BKSDA, dan juga peta bentang alam, vegetasi, itu sesuai dengan SK 1272. Kemudian bab 3, memperbaiki peran pemangku kepentingan dalam pencapaian TPB. Jadi peran OPD maupun non-OPD dalam pencapaian TPB. Penjabaran non-OPD yang terlibat siapa saja, dan dia mempengaruhi terlibat untuk TPB berapa. Contohnya ada, itu saya sampaikan. Kemudian tabel 3.36, 3.37 dipindahkan ke bab 6. Ini tabel proyeksi pendapatan ya, keuangan sampai 2045. Kalau untuk proyeksi itu dipindahkan di bab 6. Terus pembahasan tentang keuangan Oku Timur agar diringkas saja, teori keuangan agar dihilangkan saja. Jadi cukup data PAD, belanja daerah, keuangan pemerintah dan non-pemerintah dalam mendukung capaian TPB. Mendapatkan data series jumlah penduduk 5 tahun terakhir sebagai baseline data penentuan proyeksi dan rekomendasi. Ini bersumber dari kalau di Sdukcapil Kabupaten Oku Timur, kalaupun memang itu bisa BPS juga. Bab 4, tambahkan tabel berisikan seluruh TPB yang terdiri dari indikator target RPJPN, capaian 2019 sampai 2003, gap target dengan capaian, dan juga status capaian. Jadi menggambarkan TPB, seluruh TPB, dan kita merunut ke ini ya, nomor 69. Peraturan Pepres ya, nomor 69, 659. Jadi ada 17 TPB. Kemudian di bab 4, tabel capaian agar ditambahkan data gap, capaian dan indikator. Di bab 4 juga menambahkan rumusan isu. Rumusan isu di sini memang belum ada dan baru dilakukan konsultasi publik kemarin di hari Rabu. Itu agar dicantumkan dari prosesnya sampai ke mendapatkannya
isu strategis. Itu tolong diceritakan. Di bab 5, nambahkan analisis capaian TPB berdasarkan OPD. Nah, ini bentuk tabelnya di sini saya sampaikan dengan menambahkan anggaran OPD, capaian anggaran OPD. Mungkin secara global saja ya, anggaran tahun 2019 untuk OPD Bapeda misalnya berapa. Jadi tidak per indikator, tapi ininya aja apa? Totalnya ya Pak ya. Kalau per indikator mungkin agak sulit, mungkin totalnya saja. Ini kemudian di bab 6 menggunakan kategori sesuai juknis Kemendagri. Bab tadi yang di bab 5 ya. Bab 4 ya. Kemudian di bab 6 berisikan pembahasan alternatif dan rekomendasi berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Kemudian berdasarkan alternatif rekomendasi berdasarkan upaya tambahan, alternatif dan rekomendasi berdasarkan tanpa upaya tambahan. Daya dukung daya tampung lingkungan hidup ditambahkan secara analisis secara spasial maupun agresi linear, di mana disandingkan dengan isu strategis. Nah, ini ada tabel rekapitulasi dari rekomendasi KLS RPJPD. Ini sama yang seperti Pak Emon sampaikan tadi. Nah, ini agak merunut ke sini. Strategi dan arah. Sebagai informasi Pak Tantowi tadi, RPJPD telah ranhir ya Pak ya. Nah, jadi walaupun telah ranhir, diharapkan tetap memperhatikan hasil dari rekomendasi nanti ya Pak ya. Jadi ya memang itu risiko dari karena sebenarnya kan RPJPD ini mempedomani KLHS gitu. Gitu dari saya. Terima kasih. Silakan mungkin dari Bapeda Provinsi dulu ya. Muzakir. Itu di Pak Muzakir. Pak Muzakir. Mic-nya. Admin, tolong diizinkan mic-nya. Dari mana? Oh, timurnya. Pak Didit. Ini saya pakai yang ini, Pak. Pak Didit, admin dari Oku Timur, tolong yang dibuka. Ya, sebentar Bu ya. Pak Muzakir dari Bapeda Provinsi. Ya, izin apakah suara saya terdengar? Tahun ini menyampaikan. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Silakan. Ya, silakan Muzakir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin selamat pagi Bapak Ibu pimpinan rapat dari tim penyusun KLHS RPJPD Kabupaten Okud dan juga pimpinan rapat, teman-teman tim asistensi validator KLHS RPJPD Okud. Izin perkenalkan, saya Muzakir Hamadi dari Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, mewakili dari Kasub saya, Kasub Pengembangan Wilayah Lingkungan Hidup, yang mungkin berhalangan hadir pada hari ini untuk menyampaikan saran masukan terkait asistensi KLHS RPJPD Kabupaten Okud. Mungkin masukan yang saya sampaikan tidak jauh berbeda apa yang telah disampaikan oleh Ibu Lestari tadi, khususnya saya meng-highlight terkait capaian dari TPB itu sendiri, bahwa kalau saya lihat di sini untuk pada halaman subbab 4 halaman 8, bahwa untuk tabel 4.3 ini untuk capaian TPB berkelanjutan ini saya lihat
untuk kategorinya itu kan disebutkan A, B, C, dan D. Mungkin kalau kita yang orang awam melihatnya ini belum informatif ya, saya lihat bahwa untuk kolom A, B, C, dan D itu apa maksudnya. Nah, mungkin kalau kita lihat di kolom narasi penjelasan, mungkin di sebab-sebab selanjutnya mungkin kita bisa langsung tahu ya bahwa kolom A itu berarti untuk data capaian TPB yang telah tercapai, B yang itu belum tercapai dan sebagainya. Namun untuk tabel 4.3 ini kan sebagai tabel awal ya, untuk menggambarkan capaian TPB OKUD ya, indikator TPB OKUD. Namun ini saya rasa kalau kita baru sekilas baru pertama membaca ini akan tidak informatif, mungkin maksudnya apa mungkin dari kategori kolom tersebut. Ini mungkin agar dapat disesuaikan untuk kategori capaian dari TPB tersebut. Kemudian juga untuk masih di subbab 4 juga di halaman 9 sampai 15 ini secara keseluruhan saya melihat bahwa untuk capaian indikator TPB ini mungkin sama tadi seperti yang sudah sampaikan Bu Tari, bahwa saya hanya melihat bahwa untuk masing-masing capaian TPB ini hanya menyajikan indikator saja ya, bahwa untuk TPB yang telah tercapai ini indikatornya apa saja, kemudian TPB yang belum tercapai apa saja indikator, namun belum menyajikan datanya. Nah, ini mungkin agar juga dapat ditambahkan data-data sesuai dengan capaian dari indikator TPB dengan juga menjandingkan target TPB nasionalnya, sehingga kan agar lebih jelas itu tergambarkan mengenai status capaian dari masing-masing indikator TPB tersebut. Dan juga terkait inkonsistensi juga, karena saya lihat mungkin ini karena masih proses awal dalam penyusunan KLS RPJPD OKUD, mungkin agar dapat diperhatikan khususnya terkait konsistensi datanya. Di sini saya lihat bahwa terdapat inkonsistensi data capaian TPB-nya ya, bahwa di tabel 4.3 itu, bahwa tabel 4.3 ini menggambarkan terkait ringkasan ya mengenai capaian indikator TPB secara keseluruhan. Namun untuk breakdown di subbab-subbab selanjutnya itu mulai dari subbab 4.1 sampai subbab 4.2 yang digambarkan pada tabel-tabelnya, yaitu tabel 4.3 terkait tabel capaian TPB yang tercapai maupun belum tercapai, ini seterusnya. Ini ada inkonsistensi datanya agar dapat diperhatikan untuk TPB yang tercapai secara keseluruhan itu sebesar 33,78% atau 74 indikator. Namun pada breakdown di subbab selanjutnya ini hanya 76 terdapat 76 indikator yang tercapai. Nah, ini mungkin agar dapat diperhatikan pada capaian-capaian TPB selanjutnya, karena hal ini cukup esensial karena capaian TPB ini akan menentukan dalam perumusan isu prioritas dalam penyusunan KLS RPJPD Kabupaten OKUD. Dan juga untuk terkait penetapan atau perumusan isu prioritas KLS RPJPD, bahwa terdapat 4 isu prioritas KLS RPJPD, di mana yang di-highlight yang terkait kebencanaan, terkait infrastruktur jalan juga, nah, terkait lingkungan. Nah, ini agar dapat ditambahkan lagi data-data yang relevan mendukung terkait isu tersebut, karena mungkin ini karena masih proses penyusunan awal dari KLS RPJPD, ini seiring dengan penyusunan nanti agar dapat ditambahkan juga data-data yang memang mendukung terkait justifikasi isu yang dirumuskan dalam isu prioritas KLS RPJPD Kabupaten OKUD. Mungkin lebih kurang demikian Bu Tarim bisa saya sampaikan terkait masukan, saran masukan dalam penyusunan asistensi KLS RPJPD Kabupaten OKUD. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muzakir. Jadi Pak Muzakir mohon saran juga terkait RPJPD, untuk mereka RPJPD sudah hampir. Kemudian untuk tahapan ke provinsinya gimana, ke Bapeda, sudah berkoordinasi ke Bapeda Sumsel ya? Pak Muzakir. Izin Bu Tari, suaranya kurang terdengar dengan jelas tadi. Bisa diulangi maksudnya gimana? Info dari Bapeda Timur bahwa RPJPD itu telah terakhir ya Pak ya? Awalnya apakah sebelumnya sudah berkoordinasi ke Bapeda Sumsel? Tahapan Ibu sudah bidang Oke, baik. Izin Bu Tari terkait dengan status. Saya juga kebetulan menjadi tim fasilitator dalam memberikan
fasilitasi Ranhir, Ranhir RPJPD Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Namun untuk status fasilitasi dari Ranhir Kabupaten Okut memang sebelumnya ini belum kita sempat fasilitasi karena memang perlu dilengkapi terlebih dahulu syarat-syarat yang perlu dilengkapi untuk dilanjutkan proses fasilitasi, dan salah satu syaratnya itu adalah harus menyertakan dokumen KLS ini. Nah, karena berhubung dari Kabupaten Okut sebelumnya ini belum menyusun dalam tanda kutip KLS RPJPD Kabupaten Okut ini, sehingga pada saat itu khusus untuk proses fasilitasi KLS RPJPD Kabupaten Okut belum bisa dilaksanakan. Namun untuk secara teknisnya lebih detail bagaimana ini mungkin dari bidang perencanaan, bidang PEPS di Bapeda yang menangani hal tersebut. Nah, mungkin dari dari Bapeda Kabupaten Okut ini bisa berkoordinat langsung dengan bidang PEPS di Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Demikian Bu Tari yang bisa saya sampaikan. Pak Bupati atas informasinya. Jadi sebagai penjualan kita ya, untuk skala SFPJP kita menetapkan selanjutnya silakan Bu Yusri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, baik yang tim provinsi maupun tim penyusun KLHS, RPJPD, RPJMD Kabupaten Oku Timur. Mungkin sebelum ini saya lebih jauh memberikan masukan, saya mau bertanya dulu nih dengan Pak Emon ya sebagai tim ahli nih. Karena ini sebenarnya kenapa kita lakukan asistensi ini pada hari ini, Kabupaten Oku Timur dalam hal ini DLH-nya telah mengirim sebelumnya dokumen draft dokumen laporan KLHS RPJPD. Nah, makanya karena itu kami apa namanya melakukan KLHS apa namanya asistensi pada hari ini mencoba melakukan. Nah, tapi kemarin ketika hari Kamis ya, hari Rabu kemarin ternyata masih pada tahap konsultasi publik pertama. Nah, makanya ini kami mau pastikan apakah dokumen yang sudah dikirim ini, draft dokumen akan dipakai atau dilanjutkan, atau pihak konsultan atau tenaga ahli ini akan membuat yang baru lagi gitu. Halo, Pak Emon, Pak Emon. ditanggapi. Pak Emon. Mohon maaf Ibu karena sedang down signal di sini suaranya putus-putus Ibu, mohon izin. Oh, iya. Saya ulang lagi Pak ya. Halo. Ya, sudah ada. Sudah ada. Gimana Pak Emon? Mas Injong respon dulu. Dulu respon. Pak Emon. Aku panjang ngomong. Pak Emon. Silakan ditanggapi dari Bu Yusri tadi, Pak Emon. Lagi ngerti-ngerti laptopnya dari saya itu. Dengaran suara itu. Emon. Pak Emon, silakan ditanggapin.
Izin Bu Gusti. Ya, Eh, Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Gusti, jadi dokumen KLAS yang sebelumnya kami sampaikan untuk kelanjutan, mungkin dokumen itu kami lanjutkan dan akan disempurnakan dengan dibantu oleh tenaga ahli, para tenaga ahli, Bu. Jadi apa yang sudah kami susun, apa yang sudah kami sampaikan, ada tahapan-tahapan yang mesti dijalankan dan diproses, Bu. Jadi untuk proses awal sudah kami sampaikan ke provinsi. Berkaitan dengan itu semua, hal-hal yang belum sempurna nanti kami sempurnakan seperti apa yang dikoreksi, kemudian apa yang belum sempurna akan disempurnakan, Bu. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Artinya dokumen ini nanti akan tetap dipakai dan dilanjutkan. Jadi mungkin nanti disempurnakan saja oleh tim ahli, Pak ya. Tenaga ahlinya akan menyempurnakan dari dokumen yang sudah tersusun ini. Seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu, karena kan gini, kenapa saya tanyakan? Saya tanyakan, kalau seandainya dokumen ini tidak dipakai lagi ya, untuk apa kita memberikan masukan pada terhadap dokumen ini? Artinya kita memberikan arahan benar-benar dari awal gitu. Nah, tetapi kalau memang dokumennya akan dipakai, kita akan memberi masukan terhadap kekurangan dan apa yang harus ditambahkan di dalam dokumen yang sudah disampaikan ke kita, seperti itu. Itu kenapa saya tanyakan, saya pastikan. Nah, jadi mungkin lebih kurang hampir sama dengan Ibu tadi dan mungkin nanti Bu Neni. Jadi ada beberapa yang harus kita diperbaiki di dalam dokumen ini nanti. Jadi yang pertama saya ingatkan cover, karena di dalam dokumen ini belum ada covernya. Jadi nanti cover untuk KLHS, RPJPD maupun RPJMD nantinya hanya tertulis dokumen atau laporan kajian lingkungan hidup strategis, RPJPD atau RPJMD masa berlaku tahunnya. Terus itu karena ini punya Kabupaten Oku Timur, tentu identitasnya Kabupaten Oku Timur. Hanya itu saja, tidak usah ada Dinas Lingkungan Hidup, tidak usah ada Bapeda, apa namanya, logo-logo itu tidak ada, cukup Kabupaten Oku Timur. Itu untuk di cover. Nantinya ini yang kami ingatkan. Kemudian kata pengantar. Nah, di kata pengantar nantinya agar ditandatangani oleh kepala daerah dan dicap basah nanti ini setelah apa namanya pengajuan validasi terakhir itu. Kalau untuk yang dokumen draftnya tidak ditandatangani tidak apa-apa. Nah, kemudian sistematika penyusunannya. Jadi sistematika penyusunan dokumen KLHS PJPD yang disampaikan ke kami ini masih belum mengacu pada Permendagri 7 tahun 2018 dan juga surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tahun 2023. Jadi nanti tolong disempurnakan. Tadi kami mengikuti konsultasi publik 1 dan tadi juga disampaikan Pak Emon, tim ahlinya. Sepertinya Pak Emon sudah cukup paham dalam penyusunan KLHS, sudah beberapa kali berpengalaman dalam penyusunan KLHS, baik itu RPJPD, RPJMD maupun KLHS tata ruang. Jadi tentunya Pak Emon nanti sudah bisa sudah ada gambaran bagaimana perbedaan penyusunan KLHS, RPJPD, RPJMD dan tata ruang. Jadi nanti disempurnakan dilihat kembali. Nah, masuk ke bab 1, nanti tolong dasar hukumnya itu ditinjau kembali berdasarkan penyusunan hierarkinya, terus peraturan-peraturan yang masih berlaku dan yang sudah tidak berlaku lagi, dan apa peraturan-peraturan penggantinya. Jadi ini tolong diperhatikan. Berikutnya di bab 2, kami belum melihat di situ teori perkembangan wilayah dan teori sejarah perkembangan dari wilayah Kabupaten Oku Timur ini. Jadi ada 2 subbab yang harus masuk di sana, teori perkembangan wilayah dan sejarah perkembangan terbentuknya Kabupaten Oku serta teori-teori lainnya seperti KLHS, D3TL dan lain sebagainya. Itu. Nah,
Kemudian masuk di bab 3. Nah, di bab 3 ini kami belum melihat penyajian batas wilayah fungsional. Jadi nanti Pak tambahkan saja batas wilayah fungsionalnya. Belum ada di situ nanti. Kemudian eh, gambaran umum 6 muatan KLHS ini eh, sebenarnya sudah ada sedikit ya, tetapi belum lengkap dan belum tersusun rapi. Jadi untuk gambaran 6 muatan KLHS ini dibuat apa nama itu sendiri dan disajikan dalam bentuk spasial atau tabular dengan 27 jenis, minimal 27 jenis data. Seperti tadi kan sepertinya Pak Emon juga sudah paham harus apa-apa saja yang harus disampaikan tadi. Kemudian gambaran umum keuangan. Jadi gambaran umum keuangan di Kabupaten Oku Timur ini belum ada tersaji di dalam dokumen tersebut, jadi nanti dilengkapi. Dan juga peran pihak OPD dan filantropi dalam pencapaian TPB ini juga belum ada. Jadi nanti ini tolong dilengkapi. Kemudian di bab 4 itu identifikasi capaian indikator per TPB-nya juga belum ada. Jadi per indikator. Nah, jadi nanti itu yang tercapai tidak tercapai dengan memperhatikan atau menggunakan 4 klasifikasi. Jadi ini dalam aturan juga sudah dimuat. Jadi 4 klasifikasi: tercapai, tidak tercapai, apa namanya tidak ada data dan tidak dilaksanakan. Seperti itu. Nanti ada di ininya. Itu di Permendagri 7 ada itu. Kemudian, nah, identifikasi dan perumusan isu strategis di dalam dokumen yang disampaikan juga belum ada. Tadi juga ditanyakan sama Pak Emon bagaimana perumusan strategisnya. Apakah menggunakan pasal 9 ayat 1 dan 2? Bagaimana? Jadi untuk KLHS, LPJPD, LPJMD memang kita tidak menggunakan analisis pasal 9 1 dan 2. Jadi kita menggunakan dari capaian TPB itu kita lakukan sintesa dan akan nanti menghasilkan terserah kita tidak apa namanya apa namanya memberikan atau mematok pakai apa metodenya. Kita tidak ini, jadi silakan metodenya pakai apa, tetapi yang pasti itu diambil atau dirumuskan dari capaian-capaian TPB yang sudah apa namanya yang sudah diidentifikasi dan juga tentunya ditambah juga dengan masukan-masukan ketika konsultasi publik pertama kemarin. Nah, itu. Nah, kemudian untuk mungkin langsung ke LPJMD-nya juga ya. Untuk isu di KLHS LPJMD nanti bisa sama dengan KLHS LPJPD, bisa juga tidak atau bisa juga mengembangkan lagi. Jadi tinggal melihat di kondisinya. Kemarin kan sudah disampaikan sama Bu Tari. Jadi apa namanya bisa nanti dilihat lagi di capaian 5 tahun terakhir ini bagaimana kondisinya. Apakah bisa diambil isu itu untuk 5 tahun dan juga nanti dikembangkan sampai 20 tahun ke depan, ataukah nanti bisa berbeda seperti itu. Jadi silahkan untuk yang apa namanya KLHS PJMD-nya. Tapi kalau memang karena ini kan dibutuhkan cepat waktunya, mungkin lebih kami sarankan sih sama saja gitu. Tapi terserah, maksudnya hasil dari nanti analisisnya bagaimana gitu kan. Jadi ini karena ini ingin mempercepat apa namanya kondisi keadaan harus dipercepat kan karena memang harus ditunggu seperti itu. Jadi tidak makan waktu banyak. Kemudian eh, berikutnya masuk ke bab 5. Bab 5 juga nanti berisikan capaian TPB per OPD. Ini dan juga nanti ada realisasi anggarannya per OPD. Per OPD ya Bu Talia kemarin ya. Nah, ini yang nanti ditambahkan. Masuk ke bab 6. Bab 6 ini harus ada memuat skenario daya dukung daya tampung, belum kami lihat di sini. Kemudian skenario dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan. Kemudian tabel alternatif skenario dan rekomendasinya ini juga belum ada. Itu. Jadi kalau kami lihat dokumen yang disampaikan ke kami ini masih cukup perlu banyak disempurnakan lagi, Pak. Jadi makanya kemarin pertimbangannya kami diskusi sama Bu Tari, mungkin kita lakukan asistensi dulu. Jadi biar apa namanya ketika melangkah lebih lanjut
biar enak gitu kan, sudah ada arahan bagaimana apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu saja, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gusti. Selanjutnya silakan Bu Neni. Ya. Baik, terima kasih Bu Tari selaku pimpinan rapat. Yang saya hormati Bapak Ibu OPD dari Kabupaten Oku Timur dan terutama yang sudah berkesempatan hadir di sini. Saya cukup mengapresiasi nih untuk tahap asistensi. Hampir semua OPD bisa hadir nih. Jarang terjadi Pak dari kabupaten kota untuk tahap asistensi semuanya sudah bisa mengikuti rapat asistensi. Mungkin karena saya yang sudah yang kesekian ya tim validatornya, jadi akan banyak sekali yang akan sama gitu cara masukannya. Mungkin tidak masalah ya kita untuk kesempurnaan dokumen. Dan tadi juga sudah ditanyakan oleh Bu Gusti memastikan apakah nanti dokumen ini tetap akan digunakan atau akan menyusun ulang dokumen yang baru. Tapi disampaikan bahwa tetap dokumen ini yang nanti akan disempurnakan. Jadi saya akan memberikan tanggapan terkait dengan dokumen yang telah kami periksa. Mungkin lebih enak saya share screen. Ya, ini dokumen yang sudah disampaikan ke kami. Langsung saja, saya langsung masuk ke bab 3 karena tadi bab 1 dan bab 2 sudah cukup panjang disampaikan oleh Bu Tari dan Bu Gusti. Pertama di bab 3 ini mohon dilengkapi untuk gambaran wilayah fungsional karena di sini belum ada, dan untuk luasan eh, baik fungsional maupun administrasi itu disampaikan dan diperhatikan konsistensinya nantinya. Kemudian nah, untuk daya dukung daya tampung, saya lihat di sini sudah menyajikan baik daya dukung pangan, air, maupun apa satu lagi ada tadi, bahkan daya dukung daya tampung ekonomi pun disajikan di sini. Silahkan untuk pangan, ekonomi maupun lahan menggunakan data secara perhitungan Permen 17 ya. Tapi untuk air, mohon dipastikan perhitungan daya dukung daya tampung air ini menggunakan metode yang sudah diterbitkan oleh KLHK. Karena KLHK itu sudah menerbitkan metode khusus untuk menyusun daya dukung daya tampung air, dan ini sudah digunakan secara nasional dan sudah ditetapkan juga kalau untuk data nasionalnya, dan untuk kabupaten dan provinsi itu silakan menyesuaikan dengan data masing-masing gitu. Jadi disajikan secara spasial, tidak hanya tabular seperti yang disajikan di dalam dokumen ini. Kemudian untuk sistematika dan terkait dengan 27 peta, mungkin ini tadi tim penyusun sudah menyampaikan cukup lengkap ya, bahwa ada sistematika yang harus dipedomani, ada data-data yang harus dilengkapi. Saya rasa tim penyusun sudah cukup memahami ini dan nanti silahkan dilengkapi di dalam dokumen ini. Nah, kemudian di tabel 340 saya melihat di sini ada tabel peran para pihak. Ini maksudnya seperti apa ya, peran para pihak ini? Karena di sini kan menyebutkan pemerintah gitu loh, pemerintah dan ada pelaku usaha. Mungkin ini perlu di apa ya, diklarifikasi kembali data ini maksudnya seperti apa, karena kalau berbicara tentang pemerintah itu kan biasanya lebih ke kewenangan. Sedangkan untuk kewenangan kabupaten itu setahu saya TPB 14 itu bukan kewenangan kabupaten, sedangkan di sini semuanya dicentang gitu loh. Mungkin ini perlu diperhatikan kembali untuk tabel 340. Kemudian untuk capaian, di sini saya lihat menggunakan kode ya, kode A, B, C, D. Nah, ini keterangan kode ini apa? Karena kalau lihat di narasi itu 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini hal sepele tapi perlu diperhatikan konsistensinya gitu untuk dokumen publik ya, untuk dokumen pemerintahan ini perlu diperhatikan konsistensi dalam memberikan kode-kode dalam penetapan capaian kategori capaian indikatornya. Nah, selanjutnya di bab 4 ini kan
bab untuk menyajikan capaian indikator ya. Kalau di sini kan disajikan indikator TPB sudah dilaksanakan mencapai target, disebutkan indikatornya apa saja gitu. Terus yang belum mencapai target indikatornya apa saja. Jadi sangat panjang dan cukup repot kami untuk membacanya mana urutan indikator dan TPB-nya karena dia sudah mengelompokkan berdasarkan capaian targetnya. Sebaiknya ini dibuat lebih simpel dengan menyajikan matrik yang lebih informatif itu memuat. Jadi dalam matrik itu ada kolom semua indikator, semua TPB, semua indikator, lalu kolom target, capaian dan kolom gap capaian. Jadi lebih ringkas dan lebih mempermudah kita untuk melihat capaian dari setiap indikatornya. Dan nanti harus ada gap karena gap capaian itulah ini nanti akan digunakan dalam analisis isu. Seperti itu. Kemudian nanggahin. Maaf, layarnya mungkin agak ini ya, error. Bisa dilanjutkan. Saya lihat di bab masuk ke bab masih di bab 4. Bab 4 itu masih belum dilengkapi dengan perumusan isu strategis, mungkin perlu dilengkapi lagi. Kemudian di bab 4 tersebut ada subbab dengan judul peran para pihak, tetapi dalamnya berisi tentang capaian per OPD. Nah, untuk capaian per OPD ini harusnya disajikan di bab 5, bukan di bab 4. Kemudian di bab 6, ini mohon menyajikan data proyeksi, di mana proyeksi itu dilakukan dengan kita menyajikan data 5 tahun ke belakang. Aduh, error ya. Saya lihat di sini belum ada. Kemudian data skenario juga belum ada. Apakah mana TPB yang memerlukan upaya tambahan atau tanpa upaya tambahan? Nah, jadi tolong disajikan matrik analisis proyeksi TPB dengan melengkapi data capaian 5 tahun ke belakang, proyeksi capaian, status capaian, skenario, rekomendasi, dan rekomendasi arah kebijakan. Kemudian untuk rekomendasi arah kebijakan, agar dipastikan KLHS ini tetap disusun sesuai dengan status capaian dan skenario. Walaupun dokumen RPJPD-nya telah tersusun. Kita tahu ya dokumen RPJPD telah tersusun, jangan sampai KLHS yang mengikuti RPJPD. Jadi tetap rekomendasi arah kebijakan itu tetap menyesuaikan data capaian dan skenario. Jadi nanti RPJPD akan kembali menyesuaikan kembali apa hasil rekomendasi di dalam KLHS-nya. Kemudian untuk DDDT di bab 6 ini harusnya merupakan hasil analisis proyeksi, bukan menyajikan ulang data di bab sebelumnya. Karena kalau saya lihat di sini ini masih data bab 3 tadi disajikan kembali di bab 6. Jadi harusnya berbeda. Untuk analisis DDDT di bab 6 ini merupakan hasil proyeksi. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan acara. Terima kasih Bu Neni atas saran masukannya. Selanjutnya silakan untuk ditanggapi dari tim Pokja KLS RPJPD Oku Timur. Di sini dari Bapak Da ya, Ibu silakan Bu. Terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini rekan sampaikan sedikit ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang tadi sudah menyampaikan untuk evaluasi. Mungkin kami tidak menanggapi itu ya Bu, tapi yang pasti kami pada prinsipnya untuk percepatan dokumen KLHS ini kami harapkan jadi kepada DLH Kabupaten Lombok Timur, begitu juga dengan rekan-rekan OPD yang ada di Kabupaten Lombok Timur untuk memberikan dukungannya
pada prinsipnya dari Bapeda Kabupaten Oku Timur itu akan selalu mendukung untuk pelaksanaan percepatan KLHS ini, sehingga jadikan di sini kami juga butuh bantuan dari rekan-rekan OPD yang ada untuk percepatan sehingga supaya penyelesaian dokumen RPJPD ini cepat juga dievaluasi di provinsi. Nah, terus kami garis bawain juga bahwa kami tekankan di sini untuk dokumen RPJPD ini itu bukan keperluan Bapeda saja, tetapi untuk Kabupaten Oku Timur. Jadi kami harapkan sekali lagi kepada OPD yang ada di Kabupaten Oku Timur untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan percepatan dokumen KLHS ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Tantowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Tari, Pak Muzakir, Bu Gusti, Bu Nini, serta kawan-kawan dari LHP Provinsi maupun Bapeda Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan masukan serta saran-sarannya terhadap dokumen KLHS yang saat ini sedang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kami dari Bapeda Kabupaten Oku Timur ini sangat antusias. Kalau saking antusiasnya kami dari Bapeda Oku Timur ini hadir langsung secara offline di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi perlu kami sampaikan kembali bahwa tahapan penyusunan RPJP ini sudah dilaksanakan tahun sebelumnya, mulai dari Ranwal, dari Musrembang RPJP ini sudah kami susun. Ini sudah diselaraskan dengan dokumen-dokumen yang ada di RPJPN maupun RPJP provinsi, sehingga sudah beberapa kali juga kami melakukan konsultasi dengan Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Terakhir di bulan Desember kemarin, di akhir tahun 2024, kami telah melakukan praevaluasi untuk dokumen RPJP ini. Mestinya kan evaluasi, cuma kami terakhir berbagai masukan-masukan dari stakeholder terkait, baik dari Bapeda Sumsel, Bappenas maupun Kemendagri, apa yang harus kami tuangkan di dalam dokumen RPJP itu sudah kami lakukan. Memang seyogyanya penyusunan KLHS dulu baru RPJP ini, cuma kan karena sesuatu hal mungkin itu tidak seiringan. Nah, jadi dalam kesempatan ini juga kami minta kepada rekan-rekan yang ada di Pemkab Oku Timur, khususnya di OPD terkait, apa yang menjadi masukan dari para verifikator tadi, validator yang di LHP Sumsel, ini agar menjadi catatan kita semua untuk dipenuhi untuk penyesuaian atau kesempurnaan dokumen KLHS Kabupaten Oku Timur. Karena dokumen KLHS Oku Timur ini syarat utama juga untuk diperdagangnya dokumen RPJP di kita, gitu kan. Dan ini akan terpakai selama 20 tahun ke depan. Jadi harapannya support dari kawan-kawan OPD ini kami sangat harapkan, kerjasama kita dari pemerintah sangat kami harapkan. Nah, mungkin pertanyaan Bu, lebih kurang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira dan Pak Tantowi. Kenapa diharapkan kebijakan dari penyusunan RPJPD ini segera dilakukan. Diharapkan tahapan-tahapan yang akan datanya yang akan dipakai untuk penyusunan RPJP ini untuk isu telah dilakukan Rabu 1 dari Rabu, namun hasilnya belum ada apa yang akan direalisasikan. Kemudian rekomendasi dan skenario juga itu akan dipakai di program. Berharap segera dilakukan tahap 2
diharapkan tim kerja dari ini terus segera menyelesaikan tahapan-tahapan prosedur dengan hasil dari tahapan tersebut itu dipakai di dalam analisis ini. Betul. Insya Allah kami dari komisi akan membantu dan biasa juga ada usaha dari kabupaten. Jadi, silakan dari LH atau tim penyusun untuk menanggapi saran masukan yang telah kami sampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lis, Ibu Gusti, Ibu Neni, serta rekan-rekan OPD yang sempat hadir pada saat ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan OPD yang mendukung di dalam penyusunan KLHS RPJPD. Dan selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada ibu-ibu atau OPD yang memberi saran, masukan yang sifatnya penyempurnaan. Yang sebenarnya kami menyadari benar dokumen yang kami sampaikan jauh daripada sempurna. Maka kami di sini sangat mengharapkan kritikan, saran, masukan sehingga dokumen yang nantinya kami susun sesuai dengan apa yang ditentukan dan masukan yang sifatnya penyempurnaan ke depannya untuk sebagai acuan di dalam konsep perencanaan pembangunan berkelanjutan. Ini kami sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami akan menyempurnakan apa-apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Lis, Ibu Gusti, Ibu Neni untuk penyempurnaan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, sementara kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sandra untuk menanggapi saran masukan yang telah kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu untuk masukannya tadi terkait penyempurnaan dokumen, isu, kemudian batas ekologis dan lain-lain tadi sudah kami catat Ibu. Nanti kami mohon juga masukan tertulisnya. Nanti akan kami sesuaikan dengan outline dan masukan yang tertulis dan kami lengkapi terkait juga dengan data. Tadi ada juga untuk pelengkapan ini ya Bu, data capaian TPB sesuai dengan kategori tapi masih belum cukup lengkap untuk semuanya. Nanti akan kami lengkapi Bu. Sekali lagi terima kasih untuk masukannya untuk penyempurnaan dokumen. Demikian Ibu yang dari bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Emon ya. Iya Ibu, betul. Ya, jadi diharapkan saran masukan yang kami sampaikan tadi itu kalau yang hadir agar juga menuju ke Permendagri 7 ya. Jadi kalau kan juga boleh ke provinsi untuk percepatan ini diharapkan kapan Pak ya asistensi kedua dari LH Timur, tapi kami asistensi kedua ini KP2 ini juga sudah dilakukan, jadi nanti pembahasan di asistensi kedua sama dengan pembahasan hari ini. Kira-kira kapan Bapak dari LH Timur untuk KP2? Jadi hasil investigasi KP2 itu sudah ada di dokumen yang akan kita bahas di asistensi kedua. Baik, Bu. Untuk kelanjutan asistensi kedua nanti kita informasikan lebih lanjut, Bu. Kita diskusikan dulu, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Kita tetapkan saja ya asistensi kedua itu awal
Februari, depan sudah bulan Februari. Minggu kedua Februari. Ya, Bapak asistensi kedua. Ya. Karena kan Februari sudah pelantikan kepala daerah. 6 bulan berikutnya itu sudah harus RPJMD malah Pak. RPJMD. Ya, kita minta untuk cepat, kami terus mendorong provinsi yang bantu dan kami terus mendorong untuk percepatan ini. Izin Bu Lestari, Bu Gusti, dan yang lain. Jadi kalau untuk ke tahapan asistensi Bu, kami tentu kita kan harus ikut ke tahapan selayaknya penyusunan KLHS Bu. Jadi masih ada FGD 2 dan KP 2 yang rencananya akan kami laksanakan kalau tidak ada halangan itu di minggu kedua Februari. Nah itu, jadi seperti itu kira-kira gambarannya Bu. Karena butuh waktu juga nih untuk apa tadi memperbaiki dokumen sesuai saran masukan yang sudah disampaikan tadi. Kira-kira seperti itu Bu kalau untuk dari kami. Kalau minggu kedua KP 2 berarti asistensinya minggu ketiga. Atau keempat. Kemarin pesan izin supaya PJPD kalau bisa di akhir Januari sebenarnya. PJPD disusul. Iya. Sudah ketahuan nih. Tanggal komunikasi. Baru bulan Maret kan ada minggu. Ya. Kalau kami dari provinsi siap untuk pelaksananya asistensi juga. Jadi silakan Pak, kita kan koordinasi internal Kabupaten Maluku Timur ya. Nanti tadi telah menyampaikan waktu yang selalu kami jadwalkan itu di asistensi kedua. Namun itu tadi datanya sudah besar, dokumentasinya, dan Sandra ini Pak Emo mungkin sudah ini ya Pak ya, udah pengalaman lah dengan PJPD, jadi Pak Emo juga siap Pak Emo-nya. Jadi kalau mau nanti saran masukan akan kami sampaikan secara tertulis agar ditindaklanjuti secara baik. Ada lagi yang akan disampaikan atau Pak Emon yang akan ditanyakan Pak Emon? Cukup Ibu, tadi sudah cukup tergambar, nanti eksekusi dari hasil masukan tertulis saja Bu nanti. Ya, ya baik Pak Emon. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan, saya akhiri rapat pada hari ini. Saya akan percepatan dari KLHS. Mohon maaf jika ada salah, baik kata maupun perbuatan. Jadi Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini jujur sebenarnya di 2023 akhir itu kan sudah ngambil dokumen itu. Nah,